Hey guys, welcome back to my channel. Gua Albert Fakdawar di sini dan kalian sedang menyaksikan story behind the song. Oke, di video ini gua akan bahas lagu Bukan Karena Upahmu. Bukan Karena Upahmu itu track ketiga dari album Hymns with Gratitude. Bukan Karena Upahmu, basically kenapa gue memilih lagu ini? Simple banget sih. Ini alasan musiknya sebenarnya. Maksudnya dari sisi musiknya. Karena lagu Bukan Karena Upahmu tuh secara beat, secara itu tadi yang gue udah bahas, grafik dinamikanya masih tetap di atas gitu. Temponya masih bisa menyesuaikan. Makanya tempo kalau di Sekarang Bersyukur tuh temponya 100 BPM. Di Bukan Karena Upahmu masih 100 BPM. Nah, kalau kalian udah sempet nonton tanggal 4 Juni kemarin pas showcase Hymns with Gratitude itu nyambung gitu. Jadi sebenarnya pengennya nyambung tapi dengan suasana yang berbeda. Nah, kalau di Sekarang Bersyukur suasananya jauh lebih jungle, ya kan? Jauh lebih Indonesia Timur, ada African-nya juga gitu. Ada MJ-nya juga. Tapi kalau di Bukan Karena Upahmu tuh kayak gue pengen ngajak kalian tuh ke suasana yang berbeda, ke dalam suasana bersyukur yang berbeda gitu. Jadi kayak di Bukan Karena Upahmu gue dengan sengaja mengarrange itu jadi lebih ke arah Middle East gitu. Jadi kayak kalau misalnya lu dengerin album ini track ke 1, 2, 3 gitu ya, terus lu dengerin merem aja gitu, lu kayak lagi kayak tiba-tiba tiba-tiba gue masuk pantai, abis pantai terus masuk dari pesisir masuk ke dalam hutan, mulai masuk ke dalam hutan, tiba-tiba keluar udah di padang gurun gitu. Nah, cuma kenapa gue pilihnya Middle East? Sebenarnya ya itu sih, maksudnya nggak. Gue pengen ada suasana yang berbeda aja di album ini, gitu. Dan bisa dibilang gini, gue harus kasih tahu ke teman-teman, gue nggak sama sekali nggak pernah, bukan nggak pernah, tapi gue sama sekali nggak mengubah cara bernyanyi dan notasinya. Jadi notasi yang gue nyanyikan itu adalah itu yang tertera di buku-buku kidung jemaat dan pelengkap kidung jemaat dan buku-buku kidung pujian lainnya. Gitu. Jadi Bukan Karena Upahmu tuh lagunya melodinya seperti itu. Emang kayak gitu. Nah, entah kenapa pas gue dengerin, wah, ini mah enak banget untuk dibikin jadi Middle East gitu. Jadi gue coba pendekatan dan iya enak banget gitu. Cuma gue berusaha sebisa mungkin nggak ada chord yang terlalu gimana gitu. Jadi tetap mungkin Middle East tapi chordnya bisa dibilang chord gospel gitu. aneh sih gitu, kayak ini secara nuansa percussionnya sih Middle East banget gitu. Pas dengerin chordnya ini gospel ya. Gitu. Tapi ya anyway ya seru aja. Dan pengerjaan Bukan Karena Upahmu tuh aneh. Itu bukan aneh, unik. Karena pas waktu itu tuh emang ya pandemi kan masih pandemi juga, sampai sekarang juga masih pandemi. Jadi kita akhirnya tukar-tukaran data gitu. Itu tuh yang nggak termasuk di 3 hari. Jadi lagu itu tuh nggak termasuk yang di 3 hari gue rekaman di studio gitu. Nah, akhirnya kita tukar-tukaran data. Gue cuma kirim data guide-nya doang
guide-nya sama pokoknya musik dasarnya gue cuma bikinin, and then gue kasih ke teman-teman, ke anak-anak buat isi gitu. Dan yang pertama isi memang Bung Joji gitu. Bisa dibilang maksudnya kan album Hymns with Gratitude ini di co-produserinya kan sama Dimas Pradipta dan Georgie Tanasale sebagai pemain percussion. Jadi memang secara rhythm kuat banget percussionnya gitu. Bunyi-bunyiannya tuh bener-bener yang emang sesuai ekspektasi gue gitu. Jadi bukan cuma sekedar drum tapi kayak perkasif yang akustik gitu ya. Tapi yang masih bisa untuk bikin orang tuh ngerasain hype enaknya gitu. Nah, terus itu sih intinya kalau bukan karena upahmu tuh kalau dari musiknya seperti itu kenapa gue pilih. Nah terus tiba-tiba ya bukan maksudnya yang gue lihat dari bukan karena upahmu itu ada satu konteks juga dari liriknya sebenarnya. Memang dari liriknya kalau di chorus kan lo kalau lihat kan kalau denger gitu ya. Ada kata bersyukur kemurahannya pujilah gitu. Tapi sebenarnya intinya tuh ada di verse di bait 1 dan bait 2-nya gitu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya terus, yang rendahkan ditinggikannya. Itu menurut gue biblikal banget secara lirik itu sangat biblikal gitu. Bahwa bahwa Tuhan tuh mengasihi orang yang rendah hati gitu dan mencampakkan orang-orang yang sombong gitu. Nah, ini yang gue sempet bilang bahwa entah kenapa gue pas kepikiran lagu bukan karena upahmu, terus abis itu gue balik lagi dong, gue coba dengerin lagi dong intro gitu. Itu gue ngeh pas gue lagi naik motor. Gue coba dengerin lagi intro nasihat bokap gue dengerin lagi. Lah ini mah nyambung banget. Nah, bokap pokoknya ngomongin tentang keangkuhan, sombong, gitu-gitu. Terus gue bilang, lah kok bisa sih gitu. Jadi gini, gak disengaja sama sekali. Asli gue sama sekali gak mengada-ngada gitu. Dan menurut gue kayak loh ini kok jadi nge-sync ya. Jadi sinkron banget. Maksudnya dengan sendirinya, dengan natural, dengan apa adanya tiba-tiba message-nya malah jadi kuat banget gitu. Jadi ya nanti lu track 1 deh dengerin gitu. Pokoknya bokap ceritainnya kayak gitu. Maksudnya nasihatinnya jangan angkuh, jangan sombong gitu-gitulah. Nah ternyata di verse 2 di lagu bukan karena upahmu dikasih tahu juga tadi lirik yang tadi. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya. Orang sombong direndahkannya. Wah gila, gue langsung pas tahu itu gue wah gue teriak sendiri. Karena menurut gue kayak jujur gue sama sekali nggak kepikiran untuk kayak sambung-sambungin, enggak. Karena sebenarnya jauh lebih kuat musiknya tadi yang gue bilang gitu. Lebih karena dia lebih maksudnya secara grafik dinamikanya jauh masih gitu. Gue mikirnya awalnya dari situ. Sama sekali gak kepikiran untuk gue cocok-cocokin gitu. Enggak, sama sekali enggak gitu. Jadi pas gue denger gitu, weh ini asik banget. Maksudnya jadi sinkron dan message-nya malah jadi benar-benar jadi kuat banget gitu. Kuat dalam arti gini, waktu lu bersyukur kan itu tanda bahwa lu nggak bisa menyombongkan diri lu gitu. Justru lu membunuh atau meninggalkan kesombongan lu gitu ketika lu bersyukur gitu. Karena lu sadar lu nggak bisa apa-apa. Yang bisa lu lakuin cuma bersyukur. Gitu. Jadi ya gitu sih. Seru banget bukan karena upahmu. Di sini ya itu tukeran data musik ya gitu. Piano itu gua dateng sempet ke kosan Martin. Ke kosan Martin. Terus abis itu ya gua kasih denger, terus abis itu dia record. Tapi gua dampingin gitu. Terus
Ya udah, oh kayak gini ya, kayak gini, iya kayak gini, gini. Ya udah, habis itu pas denger lagi, wah asik banget. Dia sempet nambahin, eh pokoknya upright pianonya sama ini apa namanya? Aduh, gue lupa lagi. Pokoknya yang ini banget tuh. Teo neng 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 sitar gitu kayak neng neng neng, jadi lebih benar-benar lebih Timur Tengah. Tuh Martin yang nambahin tuh, enak banget. Apalagi ya. A few moments later. ini ini lucu sih. Jadi bukan karena upahmu tuh ya, sebenarnya yang take apa waktu itu memang meskipun ada banyak yang dirumahin, ya, tapi tetap aja kayak proses pekerja produksi gini kayak tetap aja gitu. Maksudnya tetap kerja jalan gitu. Jadi gue mau minta tolong anak-anak pun ada yang beberapa yang nggak bisa karena sibuk banget gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk gue ngetek sendiri gitu. Jadi di lagu itu tuh bukan karena upahmu, gue ngetek bass sama ngetek akustik elektrik. Jadi ya udah kita ini sendiri aja. Tapi nggak apa-apa, maksudnya pas gue dengerin lagi, oh oke, nice, ini keren banget. Dan gue juga ngasih guide juga ke Bass G gitu, kira-kira nadanya kayak gini Bass, terus improvisasinya terserah gitu, tapi kayak making conversation lah di bagian interlude sama bagian vampnya di belakang gitu. Jadi kayak justru malah keadaan yang kayak gini malah nggak lu akan jauh lebih produktif gitu sebenarnya gitu sih. Jadi buat kalian yang belum dengar bukan karena upahmu, dengerin sekarang. Terus kalau misalnya kalian mau nanya-nanya apa gimana tinggal komen aja di bawah gitu. Oke. That's it dari bukan karena upahmu, dan itulah sedikit the story behind the song Hymns with Gratitude. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa share, like, subscribe, dan kasih nyala lonceng tuh. Iyo, kasih nyala, iyo, kasih nyala, iyo.